A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, wasiat bertakwa pada saat ini berkaitan dengan bulan Ramadan yang akan datang. Kita ambil surat Baqarah surat 2 ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang berpandangan bersikap hidup dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul, kutiba alaikumusiyam, telah ditetapkan atas kalian saum, atau telah diwajibkan atas kalian saum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti halnya dia saum telah ditetapkan atau diwajibkan atas mereka yang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian berlaku patuh secara ilmiah dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasulnya. Dari ayat ini ada kalimat kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi kalau ini dihubungkan dengan surat Baqarah 136, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Sekali lagi ayat ini lebih lengkap. Kalau Baqarah 285 la nufarriqu baina ahadin min rusulihi, kalau di sini la nufarriqu baina ahadin minhum, dan dijejer nama-nama tokoh dari sunnah-sunnah Rasul. Kemudian di sini juga satu ada la nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak bersikap membeda-bedakan di antara satupun dari mereka, yaitu para rasul. Kemudian ada kalimat wa nahnu lahu muslimun, yaitu kami adalah orang yang hidup dengan dinul Islam menurut ajarannya. Jadi kalau pada ayat saum tadi diwajibkan, ditetapkan atau diwajibkan atas kalian saum seperti halnya telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian, berarti dari dulu juga sunnah-sunnah Rasul ada saumnya. Kemudian kalau juga wa nahnu lahu muslimun, semua hidup dengan dinul Islam dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad kurun pertama, sama hidup dengan dinul Islam. Sedangkan saum itu sendiri di dalam hadis dikatakan buniyal Islam ala khomsin, Islam dibangun atas 5 pembangunan, yaitu syahadat, sholat, saum, zakat, dan haji.
Dan saum disebut dalam kutiba alaikumusiyam wa saumi Ramadana, saum di bulan Ramadan. Jadi artinya dari dulu seperti itu. Tertib hidup dilihat dari pembangunan iman. Dilihat dari bunyal Islam ala khomsin, Islam dibangun atas 5 pembangunan. Di mana adanya Islam? Islam adanya di Quran. Islam yang ada di Quran bagaimana caranya supaya pindah ke orang? Supaya Islam di Quran pindah ke orang, orangnya jadi muslim. Itulah 5 pembangunan. Syahadat, sholat, saum, zakat, dan haji. Dengan demikian maka erat kaitan dengan dinul Islam. Sehingga kalau dibawa ke surat Baqarah 21, ya ayuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, hidup mengabdilah kalian menurut ajaran pembimbing kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian berlaku patuh secara ilmiah dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasulnya. Jadi artinya dengan la'allakum tattaqun sama dengan kita kaitkan langsung saja dengan pembangunan hasanah di dunia. Sebab doa mukmin itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sedangkan yang lain yang tidak seperti ini, yang mengambil permukaan gelap dalam hidup ini, paling untung mendapat mataun qalil di dunia ini, di akhirat dapat adzabun alim, dan yang aduk-adukan di dunia ini tidak dapat apa-apa, di akhirat juga demikian. Nah, jadi artinya di sini bahwa saum berkaitan erat dengan pembangunan hasanah di dunia, satu kehidupan yang unggul, yang paling tinggi dibanding dengan semua tatanan hidup yang ada. Kemudian kalau kita ambil lagi Baqarah 185-nya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang padanya Quran diturunkan. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang padanya Quran diturunkan. Dari sini kita bisa mengatakan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan istimewa. Di antara bulan yang 12 selama 1 tahun. Kata surat Tobah, surat 9 ayat 36, Inna iddata syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya bilangan bulan menurut ajaran Allah adalah 12. Fi kitabillah, di dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, pada satu periode di mana Allah menciptakan semesta angkasa dan bumi ini. Jadi berarti sejak Nabi Adam bulan itu
12. Salah satunya Ramadan. Ramadan punya keistimewaan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kemudian kalimat selanjutnya hudal linnasi sebagai pedoman hidup bagi manusia. Wa bayinatin minal huda wal furqan. Bayinatin ini bukan posisi kasroh ya. Seperti fator samawati wal ardo. Samawati ini posisi patah jadi objek. Jadi huda linnasi ini sebagai hal dari Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan. Kemudian bayinatinnya juga posisinya patah akhir. Juga sebagai penjelasan minal huda dari pedoman itu sendiri. Jadi Quran sebagai pedoman, penjelasannya Quran itu sendiri. Sehingga yufasiru Al-Quran yufasiru ba'duhu ba'du. Al-Quran itu sebagiannya menafsirkan bagian yang lain. Wal furqani, bukan wal furqana ya, wal furqani. Jadi bayinatin minal huda wal furqani. Quran juga berposisi sebagai penjelasan dari furqan, pembelah antara nur dan dulumat. Nur pantulan terang, dulumat pantulan gelap. Harus jelas, jangan sampai campur aduk. Maka Quranlah yang berfungsi sebagai bayinatin dari huda dan dari furqan. Kemudian faman syahida minkum syahra falyasumhu. Maka siapa yang melahirkan datangnya bulan, maka hendaknya dia mensauminya. Wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Adapun siapa yang sakit dan dalam perjalanan yang mana dia tidak melakukan saum, maka sejumlah hari yang dia tidak saum diganti pada hari yang lain. Jadi keistimewaan bulan Ramadan, diturunkannya Quran, itu keistimewaan dari Allah. Di sana ada kegiatan siang hari tanpa makan minum, ada kegiatan di malam hari qiyam Ramadan. Jadi kalau wa minal laili fatahajjad, salat malam itu ayatnya cuma itu ya. Wa minal laili fatahajjad, dan di sebagian malam lakukanlah salat tahajud. Dalam ayat Quran. Jadi begitu Nabi mempraktekkan, istilahnya disebut qiyam Ramadan. Sholat di bulan Ramadan, sholat malam. Nah jadi dari sinilah keistimewaan Ramadan. Siang melakukan saum, pembinaan sabar, malam melakukan tahajud atau qiyam Ramadan. Mengenai ada yang memberi istilah-istilah lain, ya kita juga tidak keberatan, silakan saja. Tapi kalau pakai ayat Quran, wa minal laili fatahajjad, tidak ada ayat lain tentang sholat malam. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi bahwa keistimewaan Ramadan itu dikatakan dalam hadis idza jaa Ramadanu, apabila Ramadan telah datang, futihat abwabul jannah, dibukalah pintu-pintu jannah, wa ghulliqat abwabun nar, sebaliknya ditutup pintu-pintu nar.
wasufidati syayatin, serta setan-setan dibelenggu. Ada lagi redaksi lain, wasul silati syayatin, setan-setan dirantai. Jadi berarti apabila Ramadan datang, pintu jannah dibuka oleh ayat Quran, oleh kemantapan ilmu yang dilakukan pada tahajud, pada qiyam Ramadan, dibuka pintu-pintu jannah, dibukanya oleh kepatuhan, dibukanya oleh pandangan dan sikap orang yang melakukan saum. Sebaliknya ditutup pintu-pintu nar, wasufidati syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Nah, jadi disinilah keistimewaan Ramadan. Kita di sini perlu menekankan apakah kita bisa seperti itu atau tidak. Ya tentu di sini akan tergantung kepada pribadi orangnya. Seharusnya dengan ayat yang dikaji, ayat yang diterjemahkan di dalam sholat, maka setan diringkus. Kehidupan ba'dukum li ba'din adu ditutup. Tidak mungkin. Itulah istimewanya bulan Ramadan. Maka dengan demikian tentu kita mengharapkan diri kita termasuk yang bisa mengistimewakan bulan ini. Artinya dalam perjalanan 1 tahun ada 1 bulan istimewa, sehingga di sana ada upgrading, ada peningkatan penguasaan ilmu, ada peningkatan kesadaran selama 1 bulan dalam 1 tahun. Kelihatan di sini bahwa kehidupan patuh itu harus utuh. Di samping bulan-bulan yang lain yang 11, 1 bulan istimewa. Misalkan di sini kalau kita ambil contoh, kita ambil saja yang paling biasa kita kenal ya. Ali Imran 103. Kalau wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu dibaca dalam tahajud setelah Al-Fatihah. Al-Fatihah muqaddimah Quran, muqaddimah sama dengan preambul, kira-kira preambul undang-undang dasar lah, undang-undang hidup manusia muttaqin adalah Al-Fatihah. Setelah itu dibaca wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah memerintahkan berpegang teguhlah kalian dengan sistem perikatan hidup menurut ajaran Allah. Sebaliknya jangan kalian cerai-berai. Wadhkuru nikmatallahi alaikum, sadarilah oleh kalian kemantapan hidup menurut ajaran Allah atas kalian. Id kuntum a'daan, ketika kalian dulu, zaman dulu mat, saling baku hantam, saling bermusuhan. Fa'alafa baina qulubikum, maka dia Allah dengan Quran sunnah Rasulnya satu padukan di antara hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan,
maka jadilah kalian saudara. Bagi yang membaca ayat ini, misalkan di dalam tahajudnya, akan ngeri kalau kembali lagi hidup saling bermusuhan seperti sebelum kenal ilmu. Ngeri itu. Dan akan tertarik untuk tetap dengan fa'alafa baina qulubikum yang akhir-akhirnya hidup menjadi saudara. Ajaran Allah menurut sunnah Rasulnya lah yang membina persaudaraan. Jadi pintu nar ditutup, kemungkinan untuk kembali saling baku hantam lagi tidak ada dengan kemantapan itu. Untuk terus hidup dengan ilmu, semangatnya meninggi, sehingga futihat abwaabul jannah. Kemudian berbagai upaya setan untuk adu domba, setan yang menyuruh malas, setan yang menyuruh berbuat mungkar, setan yang membina ketekoran, kehidupan fakir, ya saling merugikan kan kehidupan fakir. Ada yang ada di orang itu inginnya diembat. Bagaimana caranya supaya orang lain rugi, aku yang untung? Itu yang harus tertutup. Jangan sampai terjadi seperti itu. Inginnya melihat orang lain itu menghantam saja, dijadikan mangsa. Ya kalau kita misalkan melihat sekarang terjadilah peperangan antara itu dan ini, tidak usah saya jelaskan. Setelah dia menembakkan meriamnya atau menembakkan rudalnya, diacungkan jempol. Diacungkan jempol, tanda sukses. Sukses rudal ditembakkan sama dengan sukses musuh saya mampus. Kalau itu misalkan dari orang yang merusak ajaran Allah menurut sunnah Rasulnya, merusak dinul Islam, ya pantas untuk mempertahankan keadilan, untuk mempertahankan kemakmuran, untuk mempertahankan kecerdasan, untuk mempertahankan kepatuhan hidup menurut ajaran pencipta, ya itu pantas-pantas saja. Sebab kita juga mengenal adanya satu perjuangan semacam itu dalam sunnah-sunnah Rasul. Tapi kalau itu misalkan dilakukan atas dasar bukan ajaran Allah, nah di sini yang jadi masalah. Bagaimana nantinya kalau seperti itu? Nah, jadi disinilah artinya bahwa ayat Quran yang dibaca akan menjadi peringatan bagi diri. Allahu Akbar yang dibaca, Allahu Akbar itu tempat kemenangan. Yang menang Allah. Jadi kalau Allahu Akbar saya baca, tingkat pertama saya dulu, saya harus menang atau Allah yang menang pada saya? Kalau Allah yang menang pada saya tunduk pada Allah. Kalau yang saya harus menang, Allah yang kalah. Itu jangan terjadi kalau Allahu Akbar sudah diucapkan. Kalau Allahu Akbar sudah diucapkan, itu Allah yang harus menang. Jadi di
disinilah artinya perkata dan perkalimat benar-benar semua membangun kepatuhan hidup. Itu semua karena Quran hudal lil muttaqin dibaca dalam upacara kepatuhan menghadap Ka'bah, menghadap simbol daripada komandan. Bagaimana caranya? Ya harus belajar. Di sini tidak bisa ditawar, sehingga dengan demikian maka kalau itu sholat jamaah, qiraatul imam, qiraatul makmum. Kalau nanti dalam sholat tahajud ini sendiri-sendiri, ya berarti lisannya sendiri yang mengucapkan menjadi kesadaran untuk hidupnya. Inilah sekitar idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah wa gulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin, yang tentu praktek semacam ini seharusnya bisa diraih oleh mereka yang melakukan saum. Alangkah amannya dunia ini kalau pintu jannahnya dibuka, pintu narnya ditutup, setan-setannya diringkus. Yang jadi kacau ini kan kalau setan itu mondar-mandir ke sana kemari dengan bebasnya. Harusnya setan itu diringkus oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallim. Amma ba'du, ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, demikian seharusnya istimewanya bulan Ramadan, sehingga cocok bagi diri kita untuk mengistimewakannya untuk kehidupan pribadi kita, untuk kehidupan keluarga kita, untuk kehidupan masyarakat kita. Artinya bahwa sholat itu oleh setiap pribadi, apakah dia misalkan sebagai guru, apakah dia sebagai murid, dia sebagai kepala keluarga, dia sebagai ibu rumah tangga, dia sebagai anak, dia sebagai apa saja, dia sebagai pemimpin, itu kewajiban sholat itu adalah kewajiban masing-masing. Sehingga kalau tadi dikatakan Allahu Akbar saja harus tunduk oleh Allah, dan itu diucapkan di setiap sholat, berapa kali mengucapkannya, dan dari mulai takbiratul ihram dan seterusnya. Kemudian dalam urusan qiyam Ramadan ini perlu saya beberkan ada caranya ya. Kalau dilihat dari sunnah Rasul, ada setelah buka itu kemudian tidur, kemudian tengah malam bangun, sholat isya, dilanjutkan tahajud. Ada setelah buka kemudian nunggu sholat isya, setelah sholat isya tidur, tetap aja bangun tengah malam, langsung tahajud. Ya, jadi dalam ini kita tidak mengomentari yang lain, silahkan saja. Tentunya ada teknis-teknis yang mereka yakini, tapi itulah yang perlu saya jelaskan karena di sini sudah berlaku dari sejak awal kemunculan Bandar Harapan. Saya selalu berbicara seperti itu.
Jadi mengajak artinya dibikin bulan ini bulan hening, bulan tentram, jangan banyak kicauan-kicauan yang tidak menentu, kegaduhan-kegaduhan dan sebagainya. Itu semua jangan terjadi. Kemudian mohon maaf juga ya, kalau tetangga itu misalkan mau datang ya jangan di waktu ketika sedang tidur, yang sedang mempersiapkan untuk tahajud, sebab menjadi rusak semua. Artinya bahwa misalkan kalau ambil saja sholat isya jamaah jam 1 malam ya masih bisa. Kemudian setelah itu masing-masing melakukan tahajud, tentunya dengan hafalan ayat yang sudah diberikan. Yang sudah diberikan demikian banyak, dan itu perlu kelincahan menanggapi, kelincahan hafalannya, kelincahan pengertiannya, dan kelincahan penerapan dalam kenyataan. Itu semua harus dilatih ya. Sebab kalau tidak ada kemantapan hudalil mutakin, hidup ini mau diurus dengan apa? Kalau tidak oleh hudalil mutakin, pasti diurus oleh suroka. Suroka itu yang turut campur ngatur ke Allah. Arbaban min dunillah. Akan jadi apa dunia ini? Ya tentunya kacau balau. Ya artinya kalau kita lihat misalkan surat Yasin terakhir, kalau sudah sampai biyadihi malakutu kulli syai'in, itu pada kekuasaannya lah kerajaan besar segala sesuatu. Biyadihi sama dengan biyadillah, pada kekuasaan Allah lah. Malakutu kulli syai'in, kerajaan besar segala sesuatu. Tumbuh-tumbuhan sebagai kerajaan besar Allah penguasanya, Allah yang mengaturnya. Semesta angkasa dan bumi ini Allah yang ngatur, air Allah yang ngatur. Kemudian kehidupan manusia berbagai segi Allah yang ngatur, pendidikannya, perekonomiannya dan sebagainya. Nah, sehingga kalau ini dikaitkan dengan Ramadan, maka nanti ada hadis yang berbunyi Ramadhanu syahrul maghfirah wal itqi minan nar. Ramadan adalah bulan perbaikan dan bulan pelepasan dari kehidupan nar, terbebasnya manusia dari kehidupan nar. Semoga yang demikian menjadi satu pengertian kita bersama untuk perbaikan hidup ini. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah inna